Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam pembelajaran ilmu balaghah. Insya Allah melanjutkan pembahasan sebelumnya ya di pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang 10 muqaddimah dari ilmu balaghah. Berikutnya adalah pembahasan tentang al-fasahah, kefasihan. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu ya muqaddimah dari matan Al-Jawharul Maknun ya karya Al-Akhdari rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayanin mahiya'ir rasyadi. Segala puji bagi Allah yang menciptakan ya badi itu tanpa ada contoh sebelumnya. Ya jadi dalam muqaddimahnya ini penulis ya Al-Akhdari menyebut sifat salah satu sifat ya sifat Allah Subhanahu wa taala badi. Kenapa menyebut sifat badi? Karena memang ada kemiripan dengan ilmu ini yaitu ilmu badi ya dalam ilmu balaghah ini. Jadi biasanya para ulama ketika membuat muqaddimah ada menyinggung gitu ya, memberi isyarat ya, isyarat-isyarat kepada apa yang akan dibahas ya, kepada pembahasan. Nah, ini dalam ilmu balaghah disebut dengan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal. Ya, jadi keindahan di dalam memulai. Ya, jadi Allah Al-Badi, ya Badi di sini kan adalah sifat Allah yang Maha Pencipta yang tidak ada contoh sebelumnya. Dari kata bid'ah ya. Al-Hadi yang memberi petunjuk ila bayani mahya irasyadi. Ya kepada penjelasan apa namanya tempat apa memberi petunjuk ya. Nah, ini juga kata bayan ya kepada bayan ya karena memang nanti di dalam ilmu balaghah ini akan dibahas tentang masalah ilmu bayan ya. Jadi di sini juga ada isyarat ya penulis berisyarat kepada pembahasan yang akan dibahas. Amada arbaban nuha ya yang memberikan kepada orang-orang yang berakal ya nuha itu waras sama syamsal bayani fi sudiril ula dan menggariskan melukiskan ya matahari penjelasan ya di dalam dada
eh, apa yang tinggi ya, orang-orang yang tinggi. Nah, ini sebagaimana dalam surat Ar-Rahman ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan, mengajarkannya bayan, penjelasan bahasa ya. Jadi ini merupakan nikmat ya dari Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada manusia itu bisa berkomunikasi, bisa berbahasa ya. Fa absaru mujizatal Quran, maka mereka bisa mengetahui, bisa melihat ya kemujizatan Al-Quran wadihatan bisa ti'il burhan yang jelas ya dengan bukti yang terang ya. Dengan bukti yang terang yang jelas. Ya, jadi dengan penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ya kita ya manusia bisa mengetahui kemujizatan Al-Quran. Ya karena Quran tentu adalah memiliki nilai sastra yang tertinggi ya. Itu bahasa yang paling indah. Ya sehingga dia menjadi puncak ya di dalam keindahan bahasa, dan untuk tujuan itulah sebetulnya kita juga belajar ilmu balaghah ini. Wa syahadu matali al-anwari, dan mereka menyaksikan ya cahaya-cahaya ya yang terbit rumah tawa alaihi min asrari, dan apa yang terkandung di dalamnya dari rahasia-rahasia. Panazahul quluba fi riyadihi wa awradul fikra ala yadihi. Maka mereka membersihkan, ya, mensucikan hati ya di dalam apa taman-tamannya ya. Jadi maksudnya Al-Qur'an ini dengan kejelasannya, dengan kemujizatannya, dengan bukti-buktinya ya, cahaya petunjuk, rahasia-rahasia yang ada di dalamnya ya tujuannya adalah agar menjadi pembersih ya bagi hati ya manusia, dan mereka eh, apa namanya memberikan segaran ya, memberikan air kepada pikiran ya di atas telaganya ya, jamak dari haud. Auroda itu kan artinya apa namanya mendatangkan atau mengambil air ya, mengambil air untuk memberikan ya kepada pikiran ya. Jadi artinya membersihkan ya pikiran kita ya agar baik ya dengan Al-Qur'an ini. Summa sholatullahi ma taron nama hadin yasukul isa fi ardil hima. Ya, kemudian sholawat Allah kan saya lupa ini terjemahnya. Ala Nabi Nisafaul Hadi, kepada Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ajali kulli natikin bintati, yang paling mulia dari setiap orang yang berbicara bahasa Arab. Dod itu maksudnya bahasa Arab ya, karena memang huruf dod ini eh, huruf yang khusus ya ada dalam bahasa Arab sehingga sering disebut dengan bahasa dod ya. Muhammadin Sayyidi Khalqillah, Nabi Muhammad pemimpin dari makhluk Allah, Al-Arabi ya At-Tahiril Awwah,
sebagai orang Arab ya yang suci, yang eh, kembali kepada Allah ya, yang bertobat. Nah, ini juga memberi syarat ya bahwa ketika menyebut bersolawat ini menyebut sifat ya Nabi Muhammad SAW yang beliau adalah orang yang paling fasih ya, karena menyampaikan wahyu dari lisan beliau ya muncul hadis-hadis yang itu juga merupakan wahyu yang tentu mengandung bahasa yang tinggi ya, bahasa yang sangat fasih. Suma ala sahibihi siddiqi habibihi ya, kemudian kepada sahabatnya yaitu Siddiq ya, Abu Bakar Siddiq ya, kekasihnya, wa Umar Al-Faruq ya, summa Abi Amr Imamil Abidin ya, wa Syatwatillahi Imamiz Zahidin ya, itu Utsman bin Affan lalu Ali bin Abi Thalib. Suma ala baqiyati sahabat, kemudian kepada sahabat-sahabat yang lain, zawit tuqa wal fadli wal inabah, memiliki ketakwaan, keutamaan dan eh, inabah ya, kembali kepada Allah, wal majni wal fursati wal baro'ah ya, kemuliaan, kesempatan dan juga keindahan, wal hazmi wal najdi wal syaja'ah. Ini sifat-sifat maka fal ini agak panjang. Qalbu alal Quran murtakian li hadratil irfan. Apa yang hati itu ber, berhenti di Al-Quran, dia menaik ya kepada irfan ya, ma'rifah. Hadza wa ina durarul bayan, sesungguhnya mutiara-mutiara bayan ya, wa gurarul badi wal ma'ani tahdi ila mawaridin syarifah, beri petunjuk kepada tempat-tempat yang mulia, wa nubadin badi ahlatifah min ilmi asrul lisan arabi wa darki ma bihi min ajab. Dari ilmu rahasia bahasa Arab ya, dan mengetahui apa yang dikhususkan dari keajaiban. Jadi beliau di sini memberikan pujian, keutamaan tentang ilmu balaghah ini, itu ilmu bayan, eh, badi dan ma'ani. Ya, kli'annahu karuhi lil i'rab ya, karena ilmu balaghah itu seperti ruhnya bagi i'rab ya, karena kalau i'rab itu ilmu nahu dan juga tasrif itu kan ibarat jasad ya, karena membahas tentang lafaz saja. Sedangkan ilmu balaghah ini membahas tentang makna, jadi seperti ruhnya. Wa huwa li ilmin nuhi kal lubab ya, jadi inti disari daripada ilmu nahu. Wa qad da'a ba'dun minatul lab li rajazin yahdi ila shawab. Dan sungguh sebagian murid mengajak atau meminta ya untuk membuat suatu rojaz ya, nazom dengan baharu rojaz ya, ini biasa digunakan untuk membuat nazom karena paling mudah ya rojaz sampai disebut sebagai himarus syu'ara ya, keledainya para ahli syair ya, karena sering digunakan dalam membuat syair ya. Karena saking mudahnya itu dengan pola mustaf'ilun itu yang 6 kali ya. Memberi petunjuk kepada kebenaran, faji'tuhu birojazin mufid ya, maka aku mendatangkan rojaz yang beri manfaat, muhadzibin munaqihin sadid ya, yang memilih peringkas ya, memilih-milih, dan sadid yang lurus. Mutaqitan min durar talkhis,
yang mengutip dari Tiara Mutiara Talkhis. Ya, jadi memang kita berujukan utamanya adalah Talkhis ya karya Al-Quzwaini. Bagaimana yang kita bahas di mukadimah sebelumnya, yaitu dari Talkhis itulah kemudian karya-karya berikutnya itu disusun ya, baik syarahnya termasuk menazomkannya ya. Kalau yang menazomkan secara lengkapnya kan Qudul Juman ya, Imam Asyuti. Tapi kalau Jawahirul Maknun ini hanya mengutip. Jadi beliau kan ringkas ya dalam baitnya ini. Jadi hanya mengambil sebagian saja. Jawahiran badi'at talqis takhlis ya. Yang indah ya. Salaktu ma'abda minat tartib ya, aku menempuh apa yang jelas dari susunannya, wa ma alau tu al juhda fit tahdhib, dan apa yang aku kerahkan ya dari kesungguhan ya di dalam meringkas ya, memilih-milih. Sama itu bin Jawahiril Maknun fi sadafi salasatil kunun. Ya, aku namakan dengan Jawahir Maknun. Ini nama kitabnya. Fi sadafi salasatil kunun. Wallah arju an yakuna nafi'a ya, aku dan kepada Allah lah aku berharap agar ia bermanfaat likulli man yaqrahu wa rafi'a, pada orang yang membacanya ya, dan juga mengangkat ya, wa an yakuna fatihan lil bab, membuka pintu li jumlatil ikhwani wal ashab banyak ikhwan dan ashab ya. Lalu masuk kepada fasohah ya. Kita baca ya, nanti kita masuk ke penjelasannya ya. Fasohatul mufradi an yakhlusa min tanafurin wa gharabatin hulfin zukin. Fasohah itu, nah nanti kan fasohah ini ada dua ya, ada fasohah mufrad, ada fasohah kalam ya. Jadi kefasihan dalam satu kata dan kefasihan dalam kalimat. Nah, kefasihan dalam kata itu adalah terhindar dari eh, apa namanya tanafur ya, kesulitan ya, kekacauan ya di dalam susunannya ya, atau kesulitan dalam mengucapkannya ya, tanafur. Korobah ya asing, hulfin tuh bertentangan dengan kaidah. Ya, kalau satu kata ya berarti bertentangan dengan kaidah ilmu sorob. Ya, zukin itu ulim ya, diketahui. Nanti dijelaskan ya. Wafil kalam meminta nafuril kalim, dan di dalam kalam itu eh, apa namanya, kesulitannya beberapa kata ya dalam kalimat itu ketika dibaca ada kesulitan, wadok fi ta'lif wa taqid ya, lemah di dalam penyusunannya, ada takkidnya, ada kerancuan ya dalam maknanya ya, baik lafaz atau maknanya. Salim ya, salim maksudnya tadi sama dengan ayah luso, jadi terhindar ya dari ini kan dibalik ya, asalnya wafil kalam salima min tanah kalim pada fitali wa ta'kid, salimnya diakhirkan. Wadil kalami sifatun biha yutiku ta'diyatal maqsudi bil lafzil anik. Ya, di dalam kalam itu sifat apa yang mampu untuk menyampaikan, menaikkan maksud dengan lafaz yang sesuai ya. Waja'alu balagatal kalam ya, jadi eh, apa namanya, ini pengertian dari balaghah itu ya. Waja'alu balagatal kalam, dan mereka menjadikan
balagohnya kalam itu tibaqahu li muqtadal maqam. Sesuainya dengan ketuntutan kondisi wa hafidun ta'diyatal ma'ani dan menjaga eh, apa namanya penyampaian dari makna-makna min khata'in yu'rafu bil ma'ani. Ya, dari kesalahan, nah itu dikenal dengan ilmu ma'ani. Wa min ta'kidi fil makna baqiya lahul bayan indahum qadin tuki. Dan juga terhindar dari takkid, ya, untuk terhindar dari takkid di dalam makna, ya, ketidakjelasan, ya, maka itu adalah ilmu bayan. Jadi menjaga yaki itu kan menjaga, ya, yaki minat takkid fil mana yang dibalik indahum untuk, ya, menurut mereka, maksudnya menurut ahli balaghah, nah, itu disebut dengan ilmu bayan. Kan ilmu bayan itu kan memberi petunjuk yang jelas, ya, jadi tidak terjadi takkid itu. Wa ma bi wujuhu tahsinil kalam, dan apa yang dengannya ada bentuk-bentuk membaguskan kalimat tu'rafu yud'a bil badi, ya. Itu disebut dengan ilmu badi wassalam. Jadi di sini beliau menyebut tiga macam ilmu balaghah itu. Ma'ani, bayan, dan badi. Ya, sambil sedikit tadi menyebutkan tentang fasohah. Ya, kita bahas, ya, lebih jelas lagi tentang fasohah ini. Fasohah, ya. Min syartil kalamil baligh, ya, termasuk syarat perkataan yang baligh, ya, yang mengandung balaghah, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui kan dalam definisi ilmu balaghah itu an yakunal kalam, ya, mutabiqan li muqtadal hal, ya, maaf fasihati, kan disertai dengan kefasihan. Jadi memang syarat dari perkataan itu baligh, ya, dia harus fasih. Ya, karena kalau tidak fasih, ya, tidak baligh. Setiap perkataan yang baligh itu fasih, tapi tidak setiap perkataan yang fasih itu baligh. Nah, maka kama marwa pitarif, sebagaimana yang telah terdahulu dalam definisi, lidzalika bagi an na'rifaha awalan. Oleh karena itu, selayaknya bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu qoblal haudi fil balaghah, sebelum mendalami ilmu balaghah, ya. Makanya para ulama, ya, selalu membahas terlebih dahulu tentang kefasihan, walaupun kefasihan itu bukan pembahasan ilmu balaghah. Itu hanya untuk bisa sampai kepada balaghah itu, ya, harus terpenuhi dulu syaratnya, yaitu fasih. Fasih itu sebenarnya bukan pembahasan balaghah, tapi dia menjadi syarat, ya, menjadi syarat bisa menyusun sesuai dengan kaidah balaghah ini. Nah, apa itu fasoha? Ya, fal fasoha itu lugatan. Fasoha menurut bahasa adalah al-bayan wa zuhur, ya, menjelaskan dan menampakkan, ya. Kalau Allah Ta'ala, ya, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana, dan saudara saya Harun, ini perkataan Nabi Musa, itu lebih fasih dariku lisannya, ya, artinya lebih jelas, ya, karena kan Nabi Musa itu cadel, ya, dalam pengucapan ininya, jadi lebih fasih, ya, artinya lebih jelas. Wa yuqal, dan dikatakan afsah sabi fi mantiqihi, seorang anak kecil, ya, itu telah jelas di dalam bicaranya. Ida bana, ya, maksudnya adalah bana wa zahara kalamu, perkataannya menjadi jelas. Karena kalau anak-anak kan ketika masih baru mulai belajar, ya, bicara itu kan belum jelas.
tapi kemudian setelah itu secara bertahap menjadi jelas. Nah, ketika menjadi jelas perkataannya itu dikatakan afsoha, ya, afsoha sobi. Nah, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, wafil istilah taqaw wasfan lil kalimati wal kalami wal mutakalimi. Ya, menurut istilah kata fasoha ini, kefasihan, ya itu bisa menjadi sifat, ya, atau menjadi sifat baik bagi kalimat, kalam, dan mutakalim. Ya, jadi bisa sifat untuk kalimat kata, jadi kata yang fasih. Ya, atau juga untuk kalimat kalam, kalimat yang fasih, atau juga untuk orangnya, orang ya, orang yang berbicaranya mutakalim. Ya, orang yang berbicara yang fasih. Jadi ini bisa menjadi sifat untuk ketika tiganya panakulu, maka kita bisa mengatakan al kalimatul fasihah wal kalamul fasih wal mutakalimul fasih. Ya. Nabi hilafil balago allati la takunu illa fil kalami wal mutakalim. Nah, berbeda dengan balago. Ya, balago itu tidak terjadi, ya tidak bisa menjadi sifat kecuali bagi kalam dan mutakalim saja. Panakulu maka kita katakan al-kalamul balik. Perkataan ya ini jadi kalimat yang balik dan orang ya yang berbicaranya yang balik. Wala naqulu al-kalimatul baligho. Kita tidak bisa mengatakan kalimatul baligho. Ya, karena ilmu balago itu hanya ada pada kalimat, hanya ketika sudah menjadi kalimat atau orangnya yang membuat kalimat balik tersebut. Sedangkan kalau masih satu kata, ya itu belum bisa mengandung balago di dalamnya. Lidzalika ilmu balago ya'tamu bil kalami la bil kalimah. Oleh karena itu ilmu balago itu memberi perhatian pada kalimat bukan pada kata. Ya, nah jadi itu. Jadi fasohah itu ada pada kata, kalimat, dan orangnya. Nah, sekarang satu persatu dibahas. Bagaimana kalau pada kata, kefasihan pada kata, al kalimatul fasihah. Atau disebut tadi dalam bait Jawharul Maknun disebut dengan mufrad, ya fasohatul mufrad. Fasohatul mufrad ya artinya fasohah dalam kata. Yaitu apa saja syaratnya, yaitu idza kanat salimatan minat tanafuri fil huruf. Ya, maka ada apabila dia selamat atau terbebas ya dari tanafur di dalam huruf. Ya, tanafur itu tadi kesulitan dia di dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Ya, kesulitan di dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Yang kedua, wa minal ghorabati syadidah fil makna, sangat asing dalam maknanya. Ya, jadi akhirnya kan jadi sulit dipahami ya, sehingga kalau kondisinya seperti itu dia tidak pasti. Wa minal muhalafati liqawanin syar'i, dan dari menyalahi kaidah-kaidah ilmu sorob. Ya. Tadi kan disebutkan dalam nazomnya itu tadi min tanafurin wa goroba wa khulfin. Jadi tiga ini. Ya, jadi dari tiga eh, aspek ini. Kenapa contohnya? Nah, di sini disebutkan contoh-contohnya. Famisalut tanafuri fil huruf, contoh dari tanafur, kesulitan di dalam huruf-hurufnya kalimat hu. Nah, ini sulit di dalam mengucapkan ya hu. Jadi kata hu ini tidak fasih. Kenapa? Karena kesulitan dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Yaitu adalah tumbuhan ya yang di tanahul ibil yang dirawat, maksudnya yang biasa eh, apa namanya dimakan ya oleh unta.
min qauli Arabiyin, ya, dari perkataan seorang Arab gunung, hina su'ila an-naqati, ketika ditanya tentang untanya, tarok tuha tar'al huwa, ya, aku meninggalkan, membiarkannya dia berada di hu itu nama rumput, ya, hu. Nah, itu sulit mengucapkan sehingga tidak fasih. Nah, contoh kata lain, ya, selain hu au kalimah istasjaro. Nah, ini juga sulit, istasjaro. Kalimat istasjaro maknanya ai irtafa'a, ya, tinggi, ya, wahia dunal ula fitiqal, ya. Tapi kata istasjaro tentu kesulitannya lebih ringan daripada yang hu tadi itu. Kata istasjaro itu, ya, sulit mengucapkan. Min qali Imril Qais, ya, di antara perkataannya Imrul Qais. Imrul Qais ini ahli syair di masa jahiliyah yang tentu menjadi rujukan, ya, dalam syair-syairnya. Misalnya di dalam syairnya ini menceritakan tentang perempuan, ya, rambut perempuan, ya, kepang, ya, jadi rambut yang dikepang, ya, kepang rambut perempuan, goda iruha mustasziratun ilal ula tadillul iqasa fi musannan wa mursalin. Ya, jadi kepang rambut perempuan itu meninggikan dan mengangkat, ya, ke atas, ya, yang mengacaukan apa namanya, ikos ini eh, kondisi rambut, ya, jadi suatu kondisi rambut yang musana, ada yang menjadi dua, ada yang terurai, gitu, ya. Jadi dia intinya menyifati tentang rambut perempuan. Nah, itu kata mustaszirat, ya, goda iruha mustaszirat. Kata mustaszirat itu sulit diucapkan. Ya, karena dia sulit diucapkan, maka tidak fasih. Jadi syarat fasih itu mudah untuk diucapkan. Kata-kata itu, ya. Nah, yang kedua, maknanya asing. Maknanya asing juga tidak mudah untuk dipahami. Misalul gharabati syadidah fil makna, yang sangat asing itu qaulu Ru'bah ibnul Ijaz. Ijaz, ya. Wa mukillatan wa hajan mujajjaja wa fahiman wa marsinan musarraja. Ini juga mensifati apa, perempuan, ya. Ceritakan tentang apa namanya, wajah itu, ya. Kalimah musarraja sifat limarsinan. Ini yang menjadi apa namanya, kata yang asingnya itu kata musarrojanya. Ya, marsinan musarroja, ya. Nah, musarroja itu adalah hidung, ya, wal anbu. Apa, marsinan itu hidung, ya, kata marsinan itu hidung. Nah, sedangkan musarroja itu maknanya itu jadi ada bermakna ganda, ya, dan dia jadi samar-samar. Ya, wali gorobat, ya, ya, karena keasingannya layu hal makna kasirajil fil bariki wal laman au kasayfis sariji fil diqati wal istiwa. Ya, apakah makna dari musarroja itu adalah seperti pelita siroj, ya, seperti lampu pelita dalam kilatan dan apa, cahayanya itu, ya. Jadi ketika menyebut marsinan musarroja, hidungnya itu musarroja, apakah maknanya itu hidungnya itu mengkilat, gitu, ya, itu bercahaya, gitu, ya, berkelap-kelip, ataukah makna dari musarroja itu seperti pedang sariji, ya, pedang sariji di dalam
eh, apa namanya tajamnya ya di dalam mancungnya gitu. Jadi ini mensifati hidungnya itu dengan kata musaroja itu jadi masih belum jelas. Ya ada kesamar-samaran di situ. Nah, karena belum jelas ya jadi masih asing di dalam maknanya, nah, maka ini tidak fasih kata musaroja. Ya fahim sedangkan fahim itu maknanya syarul aswad, rambut yang hitam. Ya, jadi maksudnya fahman itu kan dari apa arang ya arang. Jadi maksudnya hitam seperti arang. Au kal kalimatil gharibah fil istimal ya atau seperti kata yang asing dalam penggunaan. Jadi jarang digunakan. Seperti kata sahur. Sahur itu adalah nama dari hilal. Ya, satu nama lain dari hilal. Sahur. Nah, itu kan jarang digunakan sehingga asing ya. Jadi kalau kata-kata yang jarang digunakan sehingga sulit dipahami ya maka tidak fasih. Contoh lain ka'a ya ka'a bimana ijtama'a berkumpul. Itu juga jarang digunakan. Ifron ko'a bimana tafaroko ya berpencar pergi ya. Ifron ko'a itu juga jarang. Lalu contoh dari misal muhalafah bi qawanin syarfi ya bertentangan dengan kaidah ilmu shorob qaulu Abi Najmi. Perkataan Abi Najmi alhamdulillahil aliyil ajlali alwasi'il fadlil wahubil mujzili. Nah, kata dari ajlal. Nah, kata ajlal aliyil ajlal itu bertentangan dengan kaidah qiyas dalam tasrif. Nah, qiyas yang benar itu al-ajal bil idgob. Ya, karena dia kan mudhoaf. Ya, ajalla yujilu kan al-ajallu. Harusnya al-ajallu. Nah, di sini lamnya yang harusnya diidghamkan ini ditampakkan jadi ajlal. Nah, sehingga dia tidak fasih karena menyalahi kaidah ilmu shorof. Kata ajlal ini harusnya ajal. Ya, jadi itu syarat kefasihan di dalam kata. Jadi artinya tidak ada tanafur, kesulitan dalam pengucapan huruf-hurufnya, tidak ada keasingan dalam maknanya ya, gorobah syadidah fil makna dan yang ketiga tidak menyalahi kaidah ilmu shorof. Nah, sedangkan dalam kalimat wal kalamul wasi an yakuna saliman ya terbebas minat tanafuri fi al-fatihi dalam tanafur dalam lafadznya. Kalau kata tanafur dalam huruf-hurufnya, kalau kalimat tentu tanafur pada kata-katanya kan begitu. Ada fin nahwi kelemahan di dalam ilmu nahunya, artinya bertentangan dengan kaidah ilmu nahu. Takkid fil lafzi au fil makna dan juga takkid kerancuan ya baik dalam lafaz atau dalam maknanya. Fatana furul alfaz ya tanafur di dalam lafaznya adalah wasfun suatu sifat fil kalam di dalam perkataan yujibu siqolaha ala lisan yang menuntut beratnya di lisan wa usrun nutki biha sulit mengucapkan ya jadi sama ya kalau yang tadi tanafur dalam huruf, kalau ini tanafur dalam kata, ya jadi berat untuk diucapkan. Kalau mengucapkan eh, apa hanya satu katanya saja mungkin tidak berat. Tapi ketika kata-kata itu digabungkan, itu menjadi berat. Ketika berkumpul ya, inda ijtimai kalimatin. Nahu qauli syair seperti perkataan seorang syair. Tapi ini tidak diketahui ya bisa saja rekaan ya ini. Itu yaitu wa qabru harbin bimakanin kubru walaisa kurba qabri harbin qabru. Nah, ini kan kata-kata ini
agak sulit ya kita misalnya membaca dengan cepat ya sebanyak 3 kali ini sulit ya. Wa qabru harbin dimakan kubru laisa kurba qabri harbin qabru. Karena memang huruf-hurufnya itu ketika digabungkan ya itu jadi agak sulit di dalam mengucapkan. Ya, jadi kuburan musuh ya itu di tempat yang sepi dan tidak ada kuburan di dekat kuburan musuh itu tidak ada kuburan lain ya. Jadi memang kata-kata yang gabungkan dengan kata-kata yang lain yang sulit dalam pengucapan. Ya, kalau dalam eh, pembicaraannya. Sebenarnya kalau kita jadi permainan, kita yang membuat permainan agar orang mengucapkan ini. Fakulu kalimatin minu, setiap kata darinya itu la tanafur fiha ya. Sebetulnya di setiap katanya tidak ada tanafur. Ya, itu kata kobru, kurbu, ya, harbun gitu ya. Itu tidak ada tanafur, tidak ada kesulitan dalam mengucapkan masing-masing katanya. Tetapi kalau digabungkan, wa inna ma sholat tanafur min ijtima'iyah. Terjadi tanafur itu ketika digabungkan. Hatta qila sampai dikatakan innahu la yatahayya li ahadin. Ya tidak mudah bagi seseorang anyan sudahu untuk mengucapkannya salah sama rotin mutawaliyatin fala yatata tahu. Ya sebanyak 3 kali berturut-turut ya dia tidak terbata-bata gitu ya. Jadi ketika membacanya secara berturut-turut 3 kali ya itu akan ada kesalahan, keceletot lidah gitu ya, karena sulitnya. Nah itu yang pertama ya, tanafur dalam lafaz-lafaznya. Wa amma pun nahawi, adapun kelemahan dari segi ilmu nahu, ya, fahuwa kaunul kalam itu kondisi perkataan ghairu jarin ala qanunin nahawi. Ya, tidak berjalan di atas kaidah ilmu nahu. Imma mukhalafatu ma'ajma'an nuhatu ala man'ihi. Ya, baik itu bertentangan dengan apa yang menjadi ijma kesepakatan para ahli ilmu nahu atas tidak bolehnya. Fahuwa fasid. Dia itu fasid. Jadi rusak. Ukajaril fa'ili. Seperti memajrurkan fa'il. Fa'il itu kan marfu. Lalu dia memajrurkannya. Itu kan bertentangan sekali dengan ilmu nahu ya. Waraf il maf'ul, memarfukan maf'ul. Wa imma muhalafatu mashtahara bihi fahuwa syad. Ya, ataupun bertentangan dengan yang masyhur. Ya, dari ilmu nahu itu. Kalau bertentangan dengan yang masyhur, nah itu disebutnya syad saja. Ya, contohnya yang syad nahu doroba gulamuhu zaidan. Doroba gulamuhu zaidan. Nah itu kan domirhu itu kembali kemana? Ya itu kan kembali ke Zaid, sedangkan Zaidnya di depan. Kayak yang namanya pengembalian dom itu kan harusnya kepada sebelumnya, tetapi ini hu-nya ke Zaid, Zaidnya di depan. Ya, tidak Zaidnya itu di akhir setelahnya gitu ya. Fa innal asla huwa audu domir alamat taqaddam. Secara asal kembalinya domi itu kepada sebelumnya ma taqaddama lafzuhu la alamat ta'akhkhara ya bukan kepada yang setelahnya. Wa domir fi gulamihi yang udu ala zaidan ya. Domir pada kata gulamu itu kembali kepada Zaid wa huwa mutakhir. Sedangkan dia itu belakangan. Qala Ibnu Malik wa sya'anahu khaufa rabbahu Umar wa syadzanahu zana nuruhu syajar. Ini dalam Alfiyah ya, Alfiyah Ibnu Malik dan telah tersebar ya contoh khaufa rabbahu Umar. Itu hu-nya kan kembali ke Umar.
Ya, nahu zana nuru syajar. Hu-nya kembali ke syajar. Nah, ini ada kelemahan dalam ilmu nahu. Ya. Ini dia ada yang bertentangan dengan yang disepakati dan ada yang bertentangan dengan yang masyhur. Ya. Kemudian wa amma ta'kidu an yakuna, sedangkan takkid yaitu kerancuan ya, an yakuna kalam hofiu dilala alam makna murad. Jadi takkid itu maknanya hofiu dilala alam makna murad. Jadi petunjuk kepada makna yang dimaksudnya itu jadi tersembunyi, sulit dipahami, rancu gitu ya. Berbelit-belit lah ya, takkid itu bisa diartikan berbelit-belit. Jadi tidak jelas yang dimaksudnya ini apa. Nah, wal khofa dan ketidakjelasan imam min jihati lafzi bisa dari sisi lafadznya, bisa babi halalin fin nazmi ya disebabkan ada apa namanya ke kerancuan ya atau ketidakberesan semraut ya di dalam susunannya awi ayat tarkib itu susunannya fala yudra kaifa yasilu ila ma'nahu. Tidak diketahui bagaimana sampai kepada maknanya lima fihi minat takdim wa ta'khir karena di dalamnya ada mendahulukan, mengakhirkan wal idmar ya menyembunyikan wal fasli memisahkan wa yusamma ta'kidan lafziyan. Dinamakan dengan takkid lafzi kaqaulil Farazdak seperti perkataan Pak Al-Farazdak wa ma misluhu finnasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuhu. Ya, dan tidaklah ya sepertinya pada manusia kecuali yang dimiliki ya abu ummihi hayyun abuhu yuqaribuhu. Ya, bapak ibunya ya hidup, bapaknya mendekatinya. Ini kata Abu Ummi Hayyun, Abu Yuqarib ini sulit dipahami. Maksudnya apa itu? Ya, sedangkan makna yang dimaksud itu kan wama mislul mamdu finnas. Ya, tidak ada yang seperti orang yang dipuji pada manusia yang hidup. Hayyun yuqaribuhu yang mendekatinya, menyamainya. Kecuali mumallakan Abu Ummihi. Ya, yaitu apa namanya eh, Abul Mamduh bapak ibunya itu adalah bapak yang dipuji. Ai ibnu uhtihi ya, jadi maksudnya kan adalah ibnu uhtihi jadi anak dari saudarinya ya anak dari saudari apa keponakan ya berarti. Jadi tapi dia tidak kalau menyebut langsung Ibnu Uti itu kan jelas ya anak saudari ya. Tetapi di sini Abu Ummihi Abuhu ya Abu Ummihi Abuhu gitu ya. Di bapak dari ibunya itu adalah bapaknya dia. Bapak dari ibunya, bapaknya dia, bapak dari ibunya, bapaknya dia itu kan ada anak saudari gitu. Ya. Jadi seseorang ya punya ibu gitu kan lalu bapak dari ibunya itu bapaknya dia artinya kan ibunya adalah saudarinya dia. Nah, sedangkan dianya anak dari saudari. Itu jadi ibnu uhtihi. Nah, cuman ini agak sulit untuk sampai kepada memahami maksud itu. Jadi abu ummihi abuhu. Jadi harus mikir dulu abu ummi abuhu itu apa. Padahal maksudnya adalah anak saudari kan gitu. Ibnu uhtihi. Nah, jadi ini adalah takkid di dalam lafaz gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sini dalam susunannya pun agak rancu ya fafasa
apa fafasola baina abu ummihi wa huwa mubtada, dan memisahkan antara abu ummihi eh, dan abuhu, yaitu khobarnya, dengan kata hayun. Kan di sini abu ummihi hayun dipisah dengan kata hayun. Sedangkan abu ummihi abuhu itu kan mubtada khobar dipisah dengan hayun. Yang hayun itu sendiri adalah khobar wahwa ajnabi, dia asing bagi kalimat abu ummihi itu, tidak terkait langsung. Karena hayunnya itu kan dia sifat apa khobar dari ma, itu wama mislahu fin nasi hayun. Ya, itu kan khobar dari situ. Tapi ini di sini posisinya menghalangi mubtada khobar. Ya, wa baina mislahu wa al mubtada wa hayun khobar biqauli finas. Ya, wamam itu kan khobar dari wama itu kan dari hayun. Nah, ini terselang oleh banyak kata ya. Jadi finas illa memalakan abuhu hayun. Wama ba'dahu dan seterusnya. Wa baina hayun mausuf wasifatuhu eh wa huwa yuqaribuhu bi abuhu wa huwa ajnabi. Ya, jadi yuqaribu itu kan sifat dari hayun ya. Hayun yuqaribuhu, tapi ini diselang oleh abuhu. Jadi susunannya ini kacau. Ya, jadi wa ma mislahu fin nasim ilmu malak abu ummi hayun abuhu yuqarib. Sedangkan yuqaribu itu sifat dari hayun. Harusnya langsung hayun yuqaribuhu. Ya. Harusnya kan wa ma mislahu fin nas illa memalakan ya abu ummihi abuhu, harusnya hayun yukaribu. Ini abu ummihi abuhunya ya harus langsung, tapi ini dipisah dengan hayun. Wa qaddamal mustasna alal mustasna minhu ya, dan mendahulukan mustasna daripada mustasna. Harusnya mustasna minhu dulu, tetapi ini didahulukan mustasnanya gitu ya. Nah, jadi itu takkid ya dalam lafaz. Wa kaqauli ba'dil mulghizin fil faraid, dan juga seperti sebagian perkataan sebagian orang-orang yang membuat teka-teki ya dalam ilmu faraid. Misalnya yang mengatakan rajulun mata wa khala rajulan ya ibnu ammi ibni ahi ammu abi ammu abi. Ya, jadi ibnu ammi ibni akhi ammu abi. Ya, anak paman, anak saudara saya adalah paman ayahnya. Nah, itu agak berbelit-belit, sulit memahaminya. Mm-mm. Ya, yang dimaksud dengan itu maksudnya adalah anak paman, ibnu ammihi. Mm-mm. Ya. Walakinnahu atola walabbasa. Nah, dia memperpanjang dan membuat apa rancu ya, fasar kalam muaqqadan, maka perkataannya itu menjadi muaqqadan, ya berbelit-belit. Wa imma min jihatil makna bisa istimal majazat wa kinayat la yafhamul muradu biha. Ya, atau dari segi makna dengan sebab penggunaan majaz kinayah yang tidak dipahami maksudnya. Nah, ini dinamakan dengan takkid maknawi. Seperti perkataan Abbas bin Ahnaf, saat lubu ba'da dari ankum litakrubu wa taskubu aina yadumu litajmuda. Ya, aku akan mencari ya setelah rumah ini dari kalian agar kalian mendekat dan kedua mata saya ini mengalirkan air mata lijat litajmuda, ya agar ia menjadi beku. Nah, ini kan kata tajmuda ini tidak dipahami ya, sulit dipahami haitsu karena bil jumud anis surur.
Ya, di mana dia membuat kinaya dengan kata jumud, yaitu litajmuda tadi, dari kebahagiaan. Ya, jadi kedua mataku menangis, tetapi kemudian menjadi beku. Nah, dia ingin membuat kinaya, gitu ya, bahasa yang tidak langsung itu dari kebahagiaan. Padahal kata jumud itu yukna bihi anil buhli waktal buka. Kata jumud itu adalah itu kinayah dari pelit, ya, dari pelitnya ketika menangis. Jadi orang yang apa, sulit gitu ya, ketika menangis itu tidak keluar air mata. Ya, jadi membuat kinayah yang tidak sesuai gitu dengan maksud yang diinginkan. Ya, sehingga ini menjadi maknanya tidak jelas. Ya, jadi intinya takkid itu menjadikan makna yang diinginkan itu tidak jelas. Baik dari segi lafadznya yang berbelit-belit ataupun dari segi makna yang tidak langsung tertuju kepadanya. Ya, jadi itu kefasihan dalam kalimat. Nah, yang terakhir kefasihan dalam orangnya. Nah, mutakalim fasih. Jadi orang yang fasih itu seperti apa? Lahu malakatun yaktadiru biha. Itu kemampuan yang ia mampu dengannya alat takbiri anil maksud bilafdin fasih. Ya, mampu mengungkapkan ya dari maksudnya dengan lafaz yang fasih wal malakah. Dan malakah itu adalah hayatun rasyikhatun fin nafsi. Ya, kondisi yang melekat di dalam diri. Waman takallama bil fasih, siapa yang berbicara dengan fasih walai salahu malakah, tidak ada kemampuan dalam dirinya, faghairu fasih. Jadi orang yang fasih itu harus ada malakah dalam dirinya. Tidak hanya sebatas mengucapkan kalimat fasih. Karena bisa jadi kalimat fasih yang dia baca adalah misalnya dibuat oleh orang lain, dia tinggal membacanya saja gitu. Sedangkan orang yang fasih itu memang harus sudah punya kemampuan di dalam dirinya. Wa nulakhisu mimma taqaddam. Nah, kita ringkas dari apa yang telah terdahulu, annal fasoha, bahwa fasoha itu adalah kondisi dari kata atau perkataan yang lah sahlal lafdi, lafadnya mudah. Wadihal makna, maknanya jelas. Salimat ta'lib, susunannya benar. Muwafiqon li qawaidi syarfi wa nahwi. Sesuai dengan kaidah sorof dan nahu. Ya, jadi ketika kita sudah belajar ilmu tasrif, ilmu nahu, itu adalah agar perkataan kita fasih. Salah satunya. Tapi untuk sampai kepada fasih kan tidak hanya nahu sorof saja. Tapi juga pilihan katanya yang mudah diucapkan, memberi makna yang jelas, ya tidak asing ya, artinya memang populer ya, biasa digunakan. Ya, dan juga apa namanya, susunan kata-katanya ya itu tidak berbelit-belit dari segi apa, kalimatnya itu. Ya, itu untuk pembahasan tentang fasohah tadi ya. Allah alam bisawab. Kalau ada yang ditanyakan. Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ya, ya silakan. Ustaz, kalau tadi dikatakan fasoha karena ucapannya berat, Ustaz, kalau dalam Al-Quran ada eh, lafaz-lafaz yang berat diucapkan, Ustaz. Itu apakah karena termasuk tadi yang lafaz berat yang tidak fasih atau karena memang bagi ajami itu nggak terbiasa Ustaz, untuk lafaz-lafaz yang berat tersebut? Sebetulnya iya karena bukan sebetulnya karena memang belum terbiasa ya orang dalam baca. Kalau orang sudah terbiasa membaca Quran itu tidak berat. Ya, jadi kalau itu sih relatif ya. Tapi kalau yang dimaksud berat di dalam syarat dari kepastian ini memang bagi orang Arab, orang yang
terbiasa gitu ya di dalam mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab, itu terasa berat. Ya, Quran terasa berat karena memang belum terbiasa aja. Kalau orang terbiasa membaca Quran, ya dia nggak akan berat membaca kalimat-kalimatnya. Artinya Quran tidak digolongkan kepada contoh ini gitu kan, pada kategori ini. Jadi Quran itu ya fasih. Justru kan Allah jadikan mudah ya untuk diingat, untuk diucapkan sebetulnya mudah. Karena mungkin orangnya jarang baca Quran jadi terasa sulit ya. Makanya kan ada hadis yang menyebutkan orang yang terbata-bata kan ya belajar Quran ya tak ya dia terbata-bata karena memang belum terbiasa baca Quran gitu. Tapi kalau orang sudah mahir gitu, kan itu disebutkan wal mahir. Nah, orang yang mahir itu orang yang sudah terbiasa baca Quran tidak akan mengalami kesulitan lagi gitu. Jadi kalimat-kalimat Quran tidak sulit sebetulnya. Begitu. Terus satu lagi Ustaz apaan? Ya. Yang itu Ustaz apa namanya dalam kitab-kitab Mutaqaddimin atau yang kitab-kitab yang sering kita kaji Ustaz. Kalau dalam kehidupan sehari-hari di sini itu hampir kalimat-kalimat kata-kata itu jarang digunakan Ustaz. Sehingga kalau di mata orang Arab sendiri itu seolah-olah asing Ustaz gitu. Jadi tadi kan jadi yang sesuatu yang asing itu dalam teori ilmu balaghah kan sesuatu yang tidak pasti. Jadi kebalikannya Ustaz gitu. Jadi aneh itu didengar. Iya, maksudnya Padahal asing ini yang pasti. bukan asing di dalam perkataan orang-orang Arab yang fasih. Justru orang yang sekarang yang nggak fasih. Jadi orang-orang sekarang meninggalkan bahasa Arab yang fasih kan gitu. Justru mereka malah menggunakan bahasa Amia gitu, bahasa-bahasa yang aneh, yang baru. Ya, jadi patokan ataupun ya yang menjadi patokan asing atau tidaknya itu ya perkataan orang-orang Arab yang masih murni bahasa Arabnya, yang masih fasih. Lalu orang-orang Arab sekarang mereka meninggalkan bahasa Arab yang fasih. Makanya para ulama itu, yang ulama di zaman sekarang itu mereka mengajak kepada orang-orang secara umum, ya orang-orang Arab secara umum agar berbicara dengan bahasa Arab yang fasih karena dia bahasa Al-Quran. Ini kan sebetulnya ada propaganda juga orang dari para musuh Islam itu agar menjauhkan orang Arab sendiri dari bahasa Arab yang fasih. Sehingga kalau mereka jauh dari bahasa Arab yang fasih, itu akan jauh dari Quran dan hadis. Ini baca Quran dan hadis itu jadi asing. Kalau ada orang berbicara dengan bahasa yang fasih itu jadi kayak baca Quran. Ya itulah memang realitas sekarang di Arab seperti itu. Nah itu adalah kekeliruan. Makanya banyak di antara para ulama menyeru agar orang Arab ini harus berbicara dengan bahasa yang fasih. Gitu ya. Jadi asing di situ ukurannya ya adalah asing dari bahasa Arab yang fasih. Kalau orang sekarang justru dengan bahasa Arab yang fasih merasa asing, ya yang salah bukan bahasa Arab bahasa yang fasihnya, justru mereka yang telah meninggalkan bahasa Arab yang fasih itu. Ini menjadi PR ya bagi Islam ya di dunia, khususnya di negeri-negeri Arab, agar mereka membiasakan berbicara dengan bahasa yang fasih. Begitu ya. Ustaz, Ya, Pak. berat ada kata samanya. Sikol ta'adur kan berat juga, Ustaz. Sikol ta'adur. Karena alif bisa kan berat ya. Maka diucapkan oleh orang Arab kan sikol seperti itu kan. Gimana Ustaz? Beda sama Ustaz. Berat itu karena berat apa Ustaz? Iya, makanya kan dihindari dalam
Kenapa misalnya ada huruf ilat ya yang dibuang ya, 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 harokatnya tidak dibaca karena berat. Bagi ya. lidah orang Arab itu sikol. Ya. Nah itu sehingga alasan sikol itu sendiri kan menjadi kaidah dalam ilmu sorof dan ilmu tasrif kan. Iya, Ada betul. huruf-huruf ilat. Ya itu karena Iya, untuk menghindari berat diucapkan. iya. Iya. Kalau kemudian dipaksa diucapkan berarti kan selain berat juga menyalahi kaidah ilmu tasrif. Misalnya Iya. yahdiyu, yahdiyu ya itu tidak fasih berarti karena Iya. satu berat, yang kedua menyalahi karena sudah menjadi kaidah dalam ilmu tasrif. Iya. Karena domahnya itu dihilangkan, Iya. yahdi tidak Iya, iya. dibaca. Iya. Karena sikol kan gitu. Nah, jadi Iya. pertimbangan sikol itu sendiri juga menjadi kaidah dalam ilmu tasrif juga sebagiannya. Ya. Iya, tes sekali. Ustaz, Ya, boleh Mbak. tanya Ustaz? Silakan. Jadi kalau yang saya pahami tadi, bahwasanya fasih itu memenuhi 3 unsur. Satu, dia kata-katanya tidak asing. Kedua, dia mudah diucapkan. Ketiga, tidak menyalahi kaidah berbahasa. Iya, iya. Jadi sebenarnya yang mau saya tanyain sudah ada yang ditanyain. Maksudnya tadi ukuran sulit itu ternyata ukuran yang fasih. Bukan Iya, betul. kekinian gitu Ustaz. Iya, bukan. Cuman Ustaz, kalau dalam dakwah itu kan kita berbahasalah, pakailah bahasa dengan bahasa kaum. Supaya kita dakwah sama anak muda. Kalau kita pakai standar bahasa yang fasih, ini apa itu akan menjadi maksudnya bisa jadi kendala karena mereka mungkin memberilah siapa kamu kita memahami kata-kata yang kita sampaikan. Nah ini kalau dalam hal ini dalam fikih dakwahnya bagaimana Ustadz? Apa ada apa tetap kita harus gunakan yang fasih atau kita manage dengan bahasa kaum sehingga mereka bisa memahami apa yang kita sampaikan? Itu gimana Ustadz? Ya untuk dakwah kan ada tahapan. Kalau dakwah itu memang harus ada pendekatan ya. Jadi kita berbahasa dengan bahasa mereka, tetapi artinya kita jangan terpaku ya ataupun terbawa dengan realita masyarakat. Justru kita harus berusaha gitu mengarahkan masyarakat itu yang tadinya berbicara yang kurang baik, kita arahkan menjadi berbicara yang baik. Jadi menjadi jelas ini ada suara itu tuh ceramah yang dari mana ya? Mengganggu ya itu. Pak Imron atau siapa? Pak Imron. Lagi ngedengerin apa Pak Imron nih? Ya, gimana Ustaz? Iya, jadi dakwah itu tahapan. Jadi ketika misalnya mad'unya berbahasanya seperti itu, ya kita bisa untuk pendekatan kan dengan bahasa. Tapi kita jangan membiarkan itu kondisi seperti itu. Justru kita harus mengarahkan gitu kan masyarakat itu dengan ke arah bahasa-bahasa yang lebih baik kepada bahasa-bahasa yang fasih gitu kan. Ya, karena kan yang namanya dakwah itu merubah, bukan justru malah seorang dai itu malah mengikuti gitu kan, malah mengikuti madunya. Ya, jadi perlahan-lahan gitu dari kondisi mereka yang sekarang, ya perlahan kita rubah. Bahasanya yang tadinya gaul, yang tadinya kurang enak, kita arahkan kepada bahasa yang lebih sopan, bahasa yang fasih, gitu. Walaupun di awal tadi kita bisa mengikuti alur dulu, cuman harus ada mengarahkan. Karena kan dakwah itu untuk merubah kondisi, bukan malah menyerah dengan realita yang ada gitu kan. Ya, itu. Walaupun tadi di awal harus ada pendekatan. Jadi tetap seperti ya tadi ya kepada orang-orang
yang biasa pakai bahasa Amiyah gitu ya di Arab. Memang untuk pendekatan ya kita menggunakan bahasa mereka dulu, tapi terus kita mengajak mereka agar membiasakan bahasa Arab yang fasih, gitu ya. Karena dakwah itu kan ya mendidik gitu, mengarahkan pada yang lebih baik. Bukan kita mengikuti keinginan masyarakat. Nah, itu tidak ada dakwah kalau begitu. Ya, wallahu a'lam. Baik, satu lagi Ustaz, maaf. Ya. Apa yang Ustaz sampaikan betul yang kondisi di Arab sekarang. Karena saya tinggal 14 tahun di sana Ustaz. Iya. Jadi maksud saya itu terjadi karena pencampuran anak-anak bangsa yang tinggal di sana. Jadi kan apa yang saya observe selama itu dari Pakistan, Bangladesh, India semua itu menjadikan bahasa-bahasa mereka masuk ke dalam struktur berbahasa sehari-hari, sehingga makin lama makin deviasi gitu Ustaz. Bahasa-bahasa Pakistan masuk, Urdu masuk. Nah, jadi ketika ada orang Arab ngomong bahasa Arab ke supir, kata supir, kamu nggak bisa bahasa Arab, padahal ngomong orang Arab, dia ngomong pasti gitu Ustaz. Nah, jadi yang saya nggak tahu kerusakan seperti itu berapa lama prosesnya, karena dengan dengan keadaan sekarang mereka menuju liberalisasi, makin makin sulit sekali belajar agama, majelis-majelis ilmu yang sekarang seperti Ustadz buat, ya seperti itu Ustadz. Jadi memang betul Ustadz, walaupun mereka berbahasa Arab, ketika baca Quran akan sama seperti kita Ustadz. Sama-sama nggak mudeng ya gitu Ustadz. Betul. Nah, ya. Ya, jadi memang seperti jadi itu. Saya memang yang saya mau tanya ini kan ketika Allah bilang Arabiyun mubin, bahwasanya Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab yang mubin. Nah, mubin ini udah masuk dalam fasih juga, atau apa semua sudah jelas di situ, atau bagaimana Ustaz? Iya, ya, baik ya, dalam semua sisinya jelas secara bahasa, artinya menggunakan bahasa yang fasih, dan juga jelas menunjukkan kepada maknanya. Ya, jadi bagi orang yang mau belajar, yaitu akan mudah dipelajari, akan jelas. Cuman ketika terasa bahwa Quran itu menjadi asing, ya itu kan karena orangnya, bukan karena Qurannya kan. Jadi orangnya sendiri yang menjauh dari bahasa Al-Quran, tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab yang fasih, sehingga Al-Quran itu terasa tidak mubin gitu kan bagi orang-orangnya. Jadi yang salahnya bukan Qurannya, yang ininya, tapi orangnya itu sendiri kan, itu yang menjauh kan dari Al-Quran, sehingga terasa asing bagi mereka. Kalaulah mereka mau mempelajari, sebetulnya nggak sulit, ya kan? Dalam dalam semua hal itu seperti itu. Ya, ketika misalnya belajar Quran, Allah kan telah memudahkan Quran. Ketika misalnya terasa sulit Quran, ya bukan salah bahwa Allah menyebut bahwa Quran ini mudah, ya, tapi sudah betul-betul bersungguh-sungguh atau tidak? Karena kan ya perlu kesungguhan juga kan, harus ada kesungguhan. Ketika orang sudah bersungguh-sungguh mau belajar, nah baru akan mendapat kemudahan itu. Jadi kemudahan itu didapat ya dengan adanya kesungguhan dalam belajar. Gitu. Gimana Pak ya? Nah itu apa ya? Biasanya kadang orang Arab dalam pelafalan Qur'annya sendiri ada kurang fasih. Jadi untuk menjadi seorang imam intinya
walaupun dia orang Arab, kalau nggak fasih berarti nggak bagus jadi imam ya? Ya, iya, karena kan ukurannya bukan orang Arab atau bukan, ya, fasih atau Iya, iya. tidak. Karena orang Arab juga harus belajar ya bagaimana mengucapkan huruf-huruf yang fasih. Orang Iya. Arab juga. Iya. Makanya tadi kan di Arab sendiri kan sudah rusak bahasanya. Sehingga mereka juga sama dengan kita harus belajar. Jadi sekarang itu Iya. nggak bisa jadi alasan, oh dia kan orang Arab. Justru di Arab sendiri udah rusak bahasanya. Jadi tidak bisa jadi alasan. Berarti kan artinya posisinya sama baik orang Arab atau non Arab. Ya dia sama-sama harus belajar lagi kan gitu bahasa Arab. Betul Ustaz. Jadi kita ini udah inferior. Di sana juga mereka nggak tahu Ustaz. Jadi kalau lihat Iya. orang Arab juga, orang kita sering tahu-tahu cium tangan. Padahal mereka juga bukan orang yang alim gitu Ustaz. Iya. Saya juga suka lucu lihat kayak gitu tuh. Dan mungkin karena kita juga nggak belajar agama dengan baik Ustaz. Jadi kita Iya. merasa mereka lebih pintar. Mereka juga bingung. Mereka nggak ngerasa pintar kok jadi orang pintar gitu Ustaz. Padahal sama-sama awam juga ya orang Arabnya. Dan kebanyakan itu kan awam juga kan orang Arab itu. Kebanyakannya. Betul Ustaz. Ini informasi aja Ustaz. Di Abu Dhabi itu belajar agama nggak seperti di kita Ustaz. Dilarang Ustaz. Jadi sangat terbatas. Sampai ya Allah, ini lebih parah dari kita sebenarnya Ustaz. Itu satu. Di Saudi sekarang sudah liberalisasi 180 derajat berubah Ustaz. Jadi kita hanya bisa lihat yang betul-betul ngaji itu yang ada di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Selebihnya jangan berharap sama Ustaz. Iya. Ya betul. Ini juga ya harus jadi inilah jadi image kita itu ya harus adil, bisa menempatkan pada tempatnya ya. Memang kalau kita lihat kan yang selalu dipublikasikan ya kan Mekah, Madinah ya kan, Masjid Nabawi ya memang seperti itu, tapi kalau di yang lain kan tidak. Jadi kadang jadi image juga orang-orang Indonesia itu, jadi seakan-akan semua Arab itu sama dengan Mekah Madinah kan, padahal tidak. Ya, mudah-mudahan jadi Ustaz memang dikasih kesehatan Ustaz. Ya. Bisa konsisten kita dengan Ustaz. Yang ironis Amin, kan anak Ustaz amin. tinggal di Arab, belajar Arab ke Ustaz ke Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Pak Sandi sama dengan saya. Saya di Saudi dan di Abu Dhabi. Belajar agamanya sama orang Indonesia juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi artinya kan di semua tempat tuh tetap harus ada dakwah ya. Sama ya. Dakwah harus dimanapun harus terus ya. Inilah ya, mudah-mudahan Allah menjaga semangat kita untuk terus belajar ya, mempelajari ilmu agama ya yang bermanfaat. Syukran ala ihtimamikum, kita cukupkan untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Allahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.